Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat sehat sampai hari ini dan bisa mengikuti pembelajaran. Walaupun mungkin berbeda dengan biasanya, sebab kita hanya bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara online dan tidak bertatap muka secara langsung. Baik teman-teman, semester 6 seperjuangan saya dan juga Pak Dani Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sebelumnya telah saya buat. Nah, judul proposal penelitian saya yaitu keefektifan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran teks prosedur pada siswa kelas 7 SMP Banjar Asri tahun pelajaran 2020-2021. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang terdapat dalam proposal penelitian ini. Di antaranya yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini yaitu kenapa saya mengambil judul ini dalam proposal penelitian yang saya buat. Itu karena yang pertama, memang salah satu standar kompetensi siswa di kelas 7 tingkat sekolah menengah pertama itu pembelajaran mengenai teks prosedur. Nah, pada dasarnya setiap pembelajaran apapun itu, seorang pendidik harus memiliki model pembelajaran seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, tentunya model pembelajaran yang diharapkan yaitu model pembelajaran yang lebih efektif dan dapat diterima oleh peserta didik. Maka dari itu, saya mencoba membuat proposal penelitian dengan judul keefektifan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran teks prosedur pada siswa kelas 7 SMP Banjar Asri tahun pelajaran 2020-2021. Nah, selain daripada itu, saya berpikir bahwa saat ini serentak di setiap tingkat pendidikan telah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Nah, di mana kurikulum ini pelaksanaannya lebih menekankan atau lebih memfokuskan pembelajaran sebagian besar dilakukan oleh peserta didik. Namun, pendidik juga melakukan pembelajaran, tapi tenaga pendidik hanya bertugas untuk mengarahkan saja supaya peserta didik tidak keluar dari jalur pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, karakter siswa dalam satu kelas itu berbeda-beda. Nah, yang pertama ada yang bisa dan aktif dalam pembelajaran, siswa juga ada yang bisa tapi kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu, saya harap dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini dan dalam pembelajaran sederhana, misalnya teks prosedur sesuai dengan judul proposal saya, siswa dapat bekerja sama dengan baik, saling melengkapi kekurangan satu sama lain demi terciptanya keberhasilan dalam pembelajaran, dan tentunya pelaksanaan kurikulum pun dapat terrealisasikan dengan baik. Nah, itu mungkin latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Lalu selanjutnya, setelah latar belakang itu saya buat, tentunya adapun rumusan masalah yang tercipta gitu dari latar belakang tadi. Nah, adapun rumusan masalah yang dapat saya kembangkan hanya menjadi 2 bagian rumusan masalah saja. Yang pertama yaitu bagaimana keaktifan dan kerja sama siswa dalam model pembelajaran kooperatif dalam teks prosedur pada siswa kelas 7 SMA Banjar Asri. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hasil belajar siswa kelas 7 SMP Banjar Asri setelah penerapan model pembelajaran kooperatif dalam teks prosedur. Nah, itu mungkin 2 rumusan masalah yang dapat saya kembangkan. Tentunya dari rumusan masalah tersebut muncullah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya yaitu berfokus pada yang pertama, keaktifan
keaktifan dan kerjasama siswa dalam model pembelajaran kooperatif dalam teks prosedur pada siswa kelas 7 SMP Banjar Asri. Lalu yang kedua yaitu hasil belajar siswa kelas 7 SMP Banjar Asri setelah penerapan model pembelajaran kooperatif pada teks prosedur. Nah teman-teman, setelah adanya latar belakang, ada rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu adanya hipotesis nih. Hipotesis yang dapat saya kembangkan, hipotesis itu yaitu jawaban sementara dari masalah yang sedang saya bahas ini, yaitu pembelajaran model kooperatif dalam teks prosedur. Maka saya dapat menarik dua hipotesis teman-teman dalam pengembangan proposal penelitian ini, yaitu hipotesis yang dimaksud ada hipotesis awal sebelum digunakannya model pembelajaran kooperatif dan hipotesis akhir atau hipotesis setelah digunakannya model pembelajaran ini siswa akan seperti apa gitu. Nah, adapun penjelasan dari hipotesis tersebut yaitu hipotesis awal yang dapat saya paparkan atau dapat saya kembangkan bahwa kemungkinan awalnya tidak ada perubahan signifikan nih. Siswa tetap saja melihat dan memikirkan kemampuan diri sendiri gitu, tanpa melihat orang lain. Artinya siswa di sini tidak bisa mementingkan kerjasama dalam pembelajaran. Nah, walaupun setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 7 tersebut. Lalu selanjutnya ada hipotesis akhir. Hipotesis akhir ini dimana setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Nah, dapat saya kembangkan bahwa hipotesis akhirnya yaitu adanya perubahan signifikan dari siswa menjadi lebih aktif dan bekerja sama dengan baik dalam melakukan pembelajaran setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tersebut. Nah, itu mungkin latar belakang, rumusan masalah, penelitian, dan hipotesis sementara. Lalu selanjutnya tentunya dalam setiap apapun itu, mau makalah, mau proposal, adanya landasan teori yang mendasari pembuatan makalah tersebut, yaitu sebagai acuan bahwa teori tersebut benar-benar ada gitu. Nah, dalam proposal penelitian ini, yang proposal penelitian yang saya buat, saya hanya memfokuskan ada dua landasan teori dalam proposal ini, yaitu apa itu model pembelajaran kooperatif dan apa itu teks prosedur. Saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman secara singkat saja. Yang pertama, apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama siswa, sehingga dalam pelaksanaannya siswa diarahkan untuk berkelompok dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan saya itu yaitu bagaimana nih siswa bekerja sama gitu setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif ini. Nah, itu pembelajaran kooperatif. Lalu yang kedua yaitu apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur itu yaitu teks yang berisi tata cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal secara berurutan dengan terstruktur langkah demi langkah untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Nah, teman-teman, itu gambaran singkat mengenai landasan teori yang mendasari proposal penelitian ini. Setelah itu, tentunya ada dalam pembuatan proposal penelitian ini adanya model penelitian dan sampel penelitian. Nah, model penelitiannya di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini yaitu jenis penelitian yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Nah, memang benar-benar di sini saya ingin data ini tanpa dimanipulasi gitu. Jadi data benar-benar real dari siswanya. Dengan demikian, saya harap
hasil dari penelitian ini dengan menggunakan hasil data pembelajaran siswa apa adanya, sehingga dapat mengetahui nih sejauh mana siswa telah memahami mengenai pembelajaran teks prosedur ini dengan menggunakan metode kooperatif gitu. Nah, itu metode penelitiannya. Adapun sampel penelitian yang saya gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu saya memilih satu kelas siswa kelas 7 di SMP Banjar Asri dari 5 kelas yang ada di sekolah ini. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, mengapa nih hanya mengambil satu sampel kelas saja, tidak semua di kelas dijadikan sampel oleh saya. Karena saya berpikiran, kenapa saya memilih satu kelas saja sebagai sampel penelitian, karena saya ingin penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk dan teliti gitu, serta dapat menghasilkan data penelitian yang lebih baik yang diharapkan oleh saya gitu. Kalau misalnya 5 kelas semuanya saya jadikan sampel penelitian, saya khawatir nantinya saya akan keteteran, malah kesana kesini gitu nanti dalam penelitiannya. Nah, itu teman-teman, mungkin setelah semua itu saya akan menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan penelitian. Nah, tentunya setelah pembuatan penelitian, setelah saya tahu bahwa metode yang saya gunakan dan sampel penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian itu seperti itu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan waktu pelaksanaan penelitian. Nah, mungkin dalam tahapan pelaksanaannya ada beberapa minggu yang saya gunakan, yaitu minggu pertama saya gunakan untuk pembuatan judul penelitian. Jadi saya hanya merancang judul penelitian yang tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan melaksanakan penelitian dengan judul tersebut dan mengumpulkan bahan yang akan saya kembangkan dalam proposal ini. Tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa proposal ini isinya seperti ini gitu. Lalu minggu selanjutnya setelah saya membuat judul, saya mengumpulkan bahan, minggu selanjutnya minggu kedua dan minggu ketiga saya fokuskan untuk menyusun proposal dengan bahan yang sudah saya kumpulkan terlebih dahulu tadi. Nah, kenapa 2 minggu? Karena saya ingin benar-benar proposal ini layak gitu untuk dikembangkan. Lalu setelah proposal itu jadi, minggu keempat, minggu selanjutnya mungkin setelah proposal ini diterima dan dianggap layak untuk dikembangkan atau digunakan, maka saya akan survei ke sekolah yang akan saya lakukan penelitian, yaitu tentunya ke SMP Banjar Asri untuk meminta izin akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Sekaligus saya akan meminta waktu yang tepat untuk pelaksanaannya, karena mungkin kenapa saya melakukan survei terlebih dahulu, karena mungkin dalam proses penelitian saya tidak bisa langsung datang ke sekolah dan langsung melangsungkan penelitian. Tentunya saya harus meminta izin dulu kapan waktu yang tepat untuk saya melakukan penelitian. Nah, setelah saya diberikan izin oleh pihak sekolah, minggu selanjutnya mungkin saya akan bertemu langsung dengan siswa yang dijadikan sampel oleh saya sebagai sampel penelitian dan langsung melakukan penelitian gitu. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan waktu pelaksanaan penelitian. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun mungkin untuk sekarang saya tidak tahu nih waktu kapan saya akan melaksanakan penelitiannya, tapi yang jelas minggu pertama saya akan meminta izin atau survei dan minggu selanjutnya saya akan melakukan penelitian. Karena sekarang sedang pandemi corona ya, semua sekolah ditutup dan masih melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin insya Allah kedepannya setelah sekolah dibuka, saya akan langsung ke SMP Banjar Asri untuk melakukan penelitian. Nah, itu merupakan tahapan dari waktu yang akan saya lakukan penelitian. Lalu selanjutnya tentunya dalam proposal ini saya akan menyampaikan anggaran atau pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini.
Nah, anggaran yang akan saya gunakan kurang lebih yaitu Rp500.000. Rp500.000 ini jika saya jabarkan yaitu yang pertama Rp50.000 saya gunakan untuk biaya pembuatan proposal. Biaya pembuatan proposal ini yaitu biaya print out, biaya penjilidan dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu 100.000 saya gunakan untuk biaya transportasi. Biaya transportasi ini saya gunakan 2 kali jalan ya. Yang pertama yaitu yang tadi yang minta izin, lalu biaya transportasi yang kedua saya gunakan pada saat waktu penelitian berlangsung. Lalu biaya yang ketiga yaitu sebesar Rp200.000 untuk biaya penyediaan perlengkapan untuk penelitian. Nah, rencananya teman-teman sesuai dengan judul penelitian saya yaitu keefektifan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran teks prosedur, maka nanti saya akan membagi 5 kelompok belajar untuk membuat pohon literasi. Tahapan pembuatannya mereka atau siswa ini saya buat untuk dirancang sendiri dan setelah jadi akan dipresentasikan. Tentunya untuk pembuatan pohon literasi tersebut bahan-bahannya akan saya sediakan sendiri gitu. Jadi siswa-siswa hanya dalam pelaksanaannya saja. Nah, biaya itu mungkin saya akan gunakan untuk membuat styrofoam, akan membeli styrofoam, kertas karton dan lain-lainnya yang digunakan untuk pembuatan pohon literasi. Nah, lalu biaya yang keempat yaitu Rp150.000. Saya sebut di sini biaya lain-lain karena biaya lain-lain ini saya gunakan takut-takut nanti ada salah satu biaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada kurang atau apa, ngambilnya dari biaya lain-lain. Namun saya jika ada pun sisa dari biaya lain-lain ini saya akan gunakan sebagai buah tangan untuk sekolah dan juga reward untuk anak-anak setelah pembuatan pohon literasi tersebut gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.